Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nurjana dari kelas PAIB dengan NPM 2001011103, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Metro. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fikih ibadah. Nah, yang pertama yaitu pengertian fikih ibadah. Ibadah berasal dari bahasa Arab yang jamaknya lafadz ibadat yang berarti pengabdian, ketundukan, dan kepatuhan. Nah, ibadah juga diartikan dengan taat yang artinya apa? Yaitu patuh, tunduk dengan setunduk-tunduknya, artinya mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dari ibadah itu adalah menghamba. Dapat pula diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan fikihnya sendiri itu memiliki arti yaitu salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang khusus membahas permasalahan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Pengabdian diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fikih ibadah ini dikaji berbagai sistem ibadah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi zakat, puasa, haji, kurban, akikoh, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuan ibadah, apa sih tujuan ibadah? Nah, tujuan ibadah itu untuk memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menguatkan karakter, mendeskripsikan diri dan percaya sebagai hamba yang dipercayai Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, bentuk ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah maghdoh dan khairul maghdoh. Apa sih yang disebut dengan ibadah maghdoh? Nah, ibadah maghdoh ini adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan penambahan dan pengurangan lagi. Nah, ibadah ini juga diperkuat dengan dalil-dalil yang kuat. Nah, seperti contoh misalnya ibadah ini yaitu sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Jadi, semua itu adalah termasuk ke dalam ibadah maghdoh. Kemudian ibadah khairul maghdoh. Apa yang disebut dengan ibadah khairul maghdoh? Ibadah khairul maghdoh ialah ibadah yang cara pelaksanaannya dapat direkayasa oleh manusia. Artinya apa? Jadi bentuknya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi, tetapi substansi ibadahnya tidak hilang atau tetap ada substansi ibadahnya. Misalnya seperti contoh, perintah melaksanakan perdagangan dengan cara yang halal dan bersih. Larangannya perdagangan yang gharar mengandung unsur-unsur. Prinsip-prinsip ibadah. Prinsip dalam ibadah itu ada beberapa. Yang pertama yaitu adanya perintah. Jadi salah satu prinsip ibadah itu adanya perintah. Adanya perintah ini merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Tanpa perintah, ibadah merupakan suatu larangan. Dalam sebuah kaidah diungkapkan, asal mula ibadah itu terlarang hingga ada ketentuan yang memerintahnya. Yang kedua yaitu tidak mempersulit. Prinsip ini didasarkan kepada firman Allah yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi prinsip ibadah yang kedua yaitu tidak mempersulit. Prinsip yang selanjutnya yaitu menyedikitkan beban. Kemudian ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini merupakan konsekuensi pengakuan atas. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, prinsip ini mempunyai konsekuensi pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala yang dimanifestasikan seseorang muslim dengan kata-kata tauhid yang berbunyi la ilaha illallah. Kemudian ibadah tanpa perantara. Nah, ibadah harus didasarkan oleh seseorang. Ibadah tanpa perantara. Nah, ibadah harus dilakukan oleh seorang hamba Allah tanpa melalui perantara, baik berupa benda, binatang, tumbuhan, maupun manusia lainnya. Adanya perantara dalam ibadah itu bertentangan dengan prinsip tauhid dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dimaksud agar ibadah seseorang itu benar-benar murni dan jauh dari perbuatan syirik. Kemudian prinsip ibadah yang selanjutnya yaitu ibadah dilakukan secara ikhlas. Ikhlas dalam beribadah itu berarti beribadah tanpa ada rasa terpaksa, melainkan benar-benar meniati dalam hati untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keseimbangan jasmani dan rohani. Sesuai dengan kaidahnya bahwa manusia itu makhluk Allah yang terdiri atas jasmani dan rohani. Maka ibadah itu mempunyai prinsip adanya keseimbangan di antara keduanya atau sebaliknya. Akan tetapi keseimbangan antara kodrat antara keduanya yang harus dikerjakan begitu. Kemudian ruang lingkup ibadah itu meliputi apa saja sih? Nah, ruang lingkup beribadah ini meliputi toharoh, puasa, sholat, zakat, dan haji. Syarat diterimanya ibadah. Nah, diterima atau tidaknya ibadah itu tergantung kepada dua faktor yang paling penting. Dan yang pertama yaitu ibadah itu didasarkan atas rasa ikhlas. Nah, sebagaimana firman Allah yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Nah, kemudian yang kedua yaitu mutba' ar-rasul, yaitu mengikuti perintah Rasul atau sesuai syariat. Jadi, syarat sah diterimanya sholat itu ada dua. Yang pertama, ikhlas. Dan yang kedua yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian, toharoh jasmani dan rohani. Toharoh secara bahasa artinya bersih, sedangkan menurut syarat artinya suci dari hadas dan najis dengan cara yang sudah ditentukan. Nah, cara menghilangkan najis itu bisa dengan mandi atau dengan air. Toharoh dibagi menjadi dua, yaitu secara lahiriah atau fisik dan batiniah atau hati. Toharoh maknawiyah atau secara toharoh hati yaitu bersuci dari maksiat yang berhubungan dengan hati, seperti syirik, sombong, angkuh, takabur, dendam. Itu semua harus dihilangkan. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Yaitu dengan cara bertauhid dan beramal soleh. Memperbanyak ibadah seperti zikir, membaca Al-Quran, dan sholat malam ataupun tahajud. Kemudian toharoh lahiriah itu tidak akan terlaksana tanpa bersihnya hati seseorang. Dalam surat At-Taubah ayat 28 Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jadi sudah jelas di sini jika hatinya tidak bersih atau tidak suci, tidak dibersihkan, maka akan mempersulit atau toharoh fisiknya itu tidak terlaksana begitu. Kemudian toharoh yang kedua. Nah, toharoh yang kedua yaitu bersifat fisik atau lahiriah, mensucikan diri atas hadis dan najis.
Allah menyariatkan toharoh badan ini dengan wudu dan mandi wajib. Nah, penghilangan najis dan kotoran ini tidak hanya fisik yang melekat pada tidak hanya fisik melainkan yang melekat, yaitu seperti pakaian hingga tempat beribadah begitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang fikih ibadah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.